Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Petrus Senali Vanggur. Saya mahasiswa Sosiologi semester 5 kelas B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review buku saya yang ketiga dengan judul buku yang berbunyi Policing Dissent atau yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu Mengawasi Perbedaan Pendapat. Buku ini ditulis oleh Luis A. Fernandez. Oke, baik. Kita mulai dari bab yang pertama yaitu proses kontrol dan kepolisian, anti-globalisasi movement dan perpolisian dari jaringan. Dalam bab ini ada 3 poin penting yang dibahas, yaitu texture of control, kontrol dan social movement, dan yang ketiga, another perspektif pada kontrol. Kita mulai pada poin yang pertama yaitu texture of control. Di masa lalu, negara menggunakan berbagai bentuk kontrol untuk menyerang gerakan sosial radikal yang menentang kekuasaannya. Meskipun kontrol dapat memanifestasikan dirinya sebagai pelecehan, penangkapan, dan intimidasi, bentuk kontrol lainnya bekerja bersama-sama dengan taktik terbuka tersebut. Poin yang kedua, kontrol dan social movement. Para sarjana yang meneliti proses protes sosial memiliki 2 bidang studi lainnya. Yang pertama adalah studi tentang efek hukum terhadap gerakan sosial atau represi sebagai konsekuensi utama dari kontrol hukum. Steve Barkan berpendapat bahwa penindasan hukum kadang-kadang merupakan alat yang efektif untuk membangunkan protes dan perbedaan pendapat. Dia memberikan beberapa contoh termasuk penindasan perbedaan pendapat selama Perang Dunia I, ketika undang-undang melarang kritik apapun terhadap perang. Bidang studi yang kedua berfokus pada pemolisian dan pengaruhnya terhadap gerakan sosial. Donna de la Porta dan Herbert Reiter berpendapat bahwa polisi menggunakan model kekuatan yang meningkat untuk mengelola protes sebelum dan selama tahun 1960-an. Model ini dicirikan oleh mode pemolisian garis keras yang tidak toleran terkadang ilegal. Poin yang ketiga, another perspektif pada kontrol. Untuk memahami dengan baik kontrol sosial dari perbedaan pendapat, kita harus mengambil pandangan kritis baik dari model manajemen yang dinegosiasikan dan gagasan represi. Efektivitas model yang dinegosiasikan terbukti dalam pelembagaan protes di Amerika Serikat selama tahun 1980-an. Pada periode tersebut, penyelenggara dari berbagai gerakan, misalnya gerakan anti nuklir dan perdamaian, dengan sigap mengadopsi model-model manajemen negosiasi mereka secara teratur dan rela merundingkan lokasi protes, mengatur penangkapan secara simbolis. Bab yang kedua, perspektif tentang pengendalian perbedaan pendapat. Dalam bab ini ada 4 poin pokok yang dibahas. Yang pertama, gambaran umum tentang kontrol sosial. Yang kedua, tenaga via power dan pemerintahan. Yang ketiga, mengawasi orang banyak. Dan yang keempat, bidang hukum, fisik, dan psikologis. Oke, baik, kita akan mulai dengan poin yang pertama yaitu gambaran umum tentang kontrol sosial. Menurut Thomas Bloomberg dan Stanley Cohen 2003, teori kontrol sosial bersumber dari teori politik dan sosial klasik. Thomas Hobbes dan Jean-Jacques Rousseau dan John Locke misalnya berfokus pada kemunculan negara demokrasi liberal. Masing-masing bergulat dengan bagaimana pemerintah mengatur atau mengontrol warganya sambil melindungi hak dan kebebasan alami mereka. Mereka menghubungkan kontrol sosial dengan kebangkitan seorang penguasa atau pada prinsipnya bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban melalui paksaan untuk mengamankan kontrak sosial. Yang kedua, tenaga biopower dan pemerintahan. Sarjana postmodern meminjam dari karya Michael Foucault dalam studi mereka tentang kontrol sosial. Dengan memeriksa pengawasan dan teknologi lainnya, mereka telah menempatkan kendali dalam masyarakat buruh pasca Fordist atau fleksibel. Inti dari karya Foucault adalah konsep kekuasaan, pengetahuan, dan tubuh. Baginya, sebagaimana Gilles Deleuze dan Felix Guattari, tubuh adalah objek di mana kekuasaan dan dominasi menerapkan gaya. Artinya, sistem kontrol mengendalikan kemampuan untuk menaklukkan tubuh, menjadikan jinak, patuh, dan berguna. Menurut Foucault, pemerintah tidak berarti badan penguasa yang representatif, tetapi suatu entitas yang ada untuk dirinya sendiri dan terlibat dengan perilaku pemerintah. Pemerintah melakukan lebih dari sekedar mengatur dan mengatur. Itu juga membentuk, membimbing, dan mempengaruhi tingkah laku orang. Warga negara menginternalisasi perilaku yang tepat dan perilaku sesuai poin terakhir ini. Sangat relevan dengan studi tentang kontrol sosial dari mekanisme seperti perizinan protes dan negosiasi. Ternyata mampu melahirkan pengunjuk rasa yang baik dan buruk.
Yang ketiga, mengawasi orang banyak. Seperti yang dicatat oleh Hart dan Negri dan lainnya, tenaga kerja telah berubah selama 30 tahun terakhir dan materi menjadi non-materi. Masyarakat telah berpindah dari sistem berbasis pabrik menjadi masyarakat pengetahuan, di mana produksi pengetahuan adalah kondisi komoditas utama. Meskipun konsep ini mungkin tampak tidak terkait dengan kebijakan perbedaan pendapat, pergeseran produksi secara langsung terkait dengan perubahan model kontrol. Yang keempat, bidang hukum, fisik, dan psikologis. Lingkungan fisik mengacu pada kontur sekelompok besar orang dalam ruang fisik tertentu. Ini menggabungkan pergerakan tubuh di jalan dan pemetaan ruang fisik dan sosial, sehingga pengunjuk rasa ditundukkan sebanyak mungkin. Lingkup kontur psikologis mengacu pada perebutan makna protes. Ini melibatkan sikap ketakutan dan ketidakpastian para pengunjuk rasa radikal. Ini adalah proses di mana perasaan seperti itu dihasilkan. Bab yang ketiga, gerakan anti globalisasi. Inti pembahasan dari bab yang ketiga ini adalah di mana gerakan ini muncul di seluruh dunia di lokasi yang mengejutkan. Para sarjana gerakan sosial melihatnya dalam perang air di Cochabamba, Peru tahun 2002. Dalam perjuangan Zapatista di Meksiko dalam perlawanan penduduk asli terhadap pertanian yang dimodifikasi secara genetik. Dalam pendudukan petani di tanah di Brasil, dan bahkan dalam protes menentang gentrifikasi di pusat kota Tempe, Arizona, gerakan anti globalisasi juga terletak dalam perselisihan perburuan atas perjanjian perdagangan bebas, dan dalam perang melawan buruh pabrik, dan dalam manipulasi simbol perusahaan. Secara karakteristik, ada sedikit kesepakatan tentang asal muasal gerakan. Beberapa orang merasa itu muncul dari protes Organisasi Perdagangan Dunia yang terjadi di Seattle tahun 1999. Yang lain melihat akarnya dalam perjuangan aktivitas gay Amerika pada tahun 1980-an. Dalam protes merebut kembali jalan-jalan di New York dan London selama dekade yang sama. Atau ketika penduduk asli Amerika melawan penjajah Eropa setelah jendela pecah dan pertumpahan Seattle pada tahun 1999 dan pembunuhan seorang anarkis muda dalam protes Genoa Gen 8 pada tahun 2001. Gerakan anti globalisasi mulai mendapat perhatian media yang meningkat, yang sering menggambarkan sebagai bahaya dan kekerasan dan ancaman bagi pesanan publik meskipun tidak terikat terkait serangan teroris tahun 2001 di World Trade Center, menambah persepsi ancaman kekerasan dan kekacauan publik. Bab yang keempat, mengelola dan mengatur protes kontrol sosial dan hukum. Dalam bab yang keempat ini menurut saya ada dua poin penting yang harus dibahas. Yang pertama, menegosiasikan perbedaan pendapat dalam proses perizinan dan yang kedua, menutup ruang publik. Oke, baik, kita mulai dengan poin yang pertama, yaitu menegosiasikan perbedaan pendapat dalam proses perizinan. Sebagai bentuk kontrol, penegak hukum menggunakan izin untuk merundingkan waktu, lokasi, durasi, dan rute pawai serta pembuatan zona protes yang menentukan ruang untuk pengiriman. Penegakan hukum juga membatasi aktivis yang mencari tempat tinggal sementara dan ruang pertemuan di kota tuan rumah. Dalam diskusi mereka tentang model kepolisian dinegosiasikan, Clark, McPeel, dan rekan-rekannya memberikan analisis yang panjang tentang proses tersebut, yang menunjukkan bahwa Mahkamah Agung AS melalui serangkaian kasus dari tahun 1960-an hingga 1990-an menyusun badan hukum yang substansional, keputusan yang dilindungi hak amandemen pertama pengunjuk rasa. Poin yang kedua, menutup ruang publik. Penutupan ruang publik untuk aktivis adalah taktik yang berkembang dalam menjaga perbedaan pendapat. Seperti contoh lainnya, ia tidak bergantung pada represi garis keras, tetapi bekerja dengan lembut dan halus, bahkan membuat negara tampak murah hati dan melindungi para pengunjuk rasa. Bab yang kelima, seperti apa bentuk demokrasi? Inti pembahasan dari bab yang kelima menurut saya adalah di mana, menurut definisi, gerakan protes membutuhkan tantangan yang kontroversial dan berkepanjangan terhadap lawan yang kuat. Untuk menekan lawan, gerakan massa beralih ke demonstrasi publik yang bertujuan untuk mempublikasikan keluhan mereka dan menangkap dan memenangkan opini publik sesuai kebutuhan. Ini memerlukan berkumpulnya sejumlah besar orang di jalan-jalan atau tempat umum lainnya. Seperti pendapat Don Mircea, ruang publik terkait erat dengan perjuangan sosial, karena gerakan membuat keluhan mereka diketahui ruang publik. Politik yang kontroversial menjadi terlihat di jalan-jalan di mana pengunjuk rasa menentang otoritas. Bab yang keenam, Hirkam dan anarkis, ruang kontrol psikologis. Penegakan hukum menggunakan berbagai taktik psikologis untuk mengendalikan protes, membangun makna aktivisme anti globalisasi melalui kampanye hubungan masyarakat dan pesan media. Taktik psikologis adalah teknik kontrol sosial
yang beroperasi pada tingkat pikiran dengan tujuan menciptakan ketakutan dan mempersulit pengunjuk rasa untuk berhasil bergerak. Upaya pemasaran polisi ini membingkai gerakan tersebut sebagai gerakan kekerasan, berbahaya dan tidak bertanggung jawab yang meningkatkan kecemasan warga dan aktivitas setempat. Bab yang ketujuh, penegakan hukum dan kontrol. Dalam Multitude Heart dan Negeri tahun 2004 berpendapat bahwa model represi selalu mengikuti inovasi dalam perlawanan, bukan sebaliknya. Mereka menyarankan bahwa pembangkang adalah inovator, menciptakan dari kebutuhan cara-cara baru untuk melawan dan menentang status quo. Negara kemudian menerapkan bentuk-bentuk kontrol baru untuk mengurangi tantangan terhadap kekuasaannya. Kelompok afinitas, kluster, dan aksi langsung telah membentuk konstelasi protes baru yang secara serius menentang agenda lembaga globalisasi besar seperti WTO dan IMF. Sebagai tanggapan, negara bekerjasama dengan lembaga-lembaga ini telah mengembangkan teknik baru untuk meminimalkan potensi gangguan. Sekian saja hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penggunaan kalimat. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.